Anthony, sebuah nama yang pernah menjadi harapan besar di Old Trafford. Namun, di tengah tekanan dan sorotan tajam dari para pengkritik, ia menghilang di bawah bayang-bayang keraguan. Kini, di bawah langit biru Sheffield, di Real Betis, dia bangkit. Dengan setiap langkah, setiap tendangan, dia menulis ulang nasibnya, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan seperti Phoenix yang terbang dari abu. Anthony akhirnya menemukan kembali dirinya, sebuah kebangkitan yang begitu memukau hingga dunia sepak bola hampir tak bisa mempercayainya. Lihat apa yang terjadi saat bola datang kepadanya. Anthony dengan ketenangan yang luar biasa melepaskan tembakan first time. Bola meluncur seperti peluru, menghancurkan jaring gawang Real Sociedad. Suasana seketika meledak. Di tengah sorakan ribuan penonton yang tak bisa menahan kegembiraan, Anthony melakukan backflip. Ini bukan sekedar selebrasi. Ini adalah deklarasi bahwa dia sudah kembali. Seakan berkata, "Aku bukan lagi bayangan dari masa lalu." Gol itu bukan hanya soal angka di papan skor. Itu adalah simbol dari kebangkitan yang begitu mendalam, yang tidak hanya dirasakan oleh Anthony, tetapi oleh setiap orang yang pernah meragukannya. Sebuah pertanyaan bahwa dia tak lagi terbelenggu oleh ekspektasi yang menekan di Manchester United. Di Betis, Anthony seolah terlahir kembali. Percaya diri, bebas, tak terbendung. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan, hanya hasrat dan tekad yang membara. Tapi Anthony tak berhenti di situ. Dalam satu aksi menakjubkan lainnya, ia menggiring bola melewati bek lawan secepat kilat. Sampai akhirnya ia dijatuhkan di kotak penalti. Momen itu adalah bukti nyata bahwa Anthony telah mengubah permainan. Meski Lo Celso gagal mengeksekusi penalti, momen itu adalah simbol betapa bahayanya ia bagi pertahanan lawan. Sebuah aksi yang menunjukkan bahwa dia adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan. Dulu di Manchester United, Anthony seolah terperangkap dalam bayang-bayang dirinya sendiri. Setiap kali menghadapi pertahanan lawan, dia seperti kehilangan kepercayaan diri, terjebak dalam keraguan. Namun sekarang, di Betis, dia berubah menjadi makhluk yang berbeda. Setiap gerakan, setiap dribble, setiap langkah, semua penuh dengan percaya diri dan kecepatan yang luar biasa. Anthony kini adalah pemimpin dalam serangan, mengontrol ritme permainan dengan tangan besi yang lembut. Dunia sepak bola sedang menyaksikan metamorfosis yang luar biasa. Dan lihat ini, Anthony kembali tampil sebagai pahlawan. Tak hanya dengan gol, tapi dengan visi permainan yang menakjubkan. Dia bukan hanya pemain, tapi pencipta peluang. Bola yang dia lepaskan hampir mencetak gol indah, namun berhasil ditepis kiper. Tapi lihat apa yang terjadi selanjutnya. Isco dengan tenang memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Semua dimulai dari Anthony, pencipta momen bersejarah yang merubah jalannya pertandingan. Lihat bagaimana Anthony tak hanya menjadi bintang, tetapi juga seorang penggerak. Ini lebih dari sekedar gol atau assist. Ini tentang bagaimana dia mengubah setiap momen menjadi peluang besar bagi timnya. Dengan satu gerakan yang cerdik, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk bersinar. Di Betis, Anthony tidak hanya sekedar seorang pemain sayap,
Dia adalah alkemis yang mengubah setiap peluang menjadi emas. Kemudian saat pertandingan melawan Celta Vigo, dunia melihat Antony yang lebih terang, lebih matang. Dengan dingin, ia menyarangkan bola ke sisi kiri gawang dengan presisi luar biasa, sebuah gol yang menunjukkan ketenangan dan kematangan yang baru ditemukan. Namun sayangnya, meski Antony tampil memukau, kemenangan tak berpihak pada mereka. Tapi itu tidak penting. Antony sudah kembali, dan dunia sepak bola harus siap menghadapi kekuatan barunya. Gol ini adalah bukti nyata bahwa Antony kini lebih dari sekedar pemuda berbakat. Dia adalah seorang pencetak gol yang matang, yang tak terburu-buru dan mampu menyelesaikan peluang dengan kepala dingin. Di MU, dia seringkali gugup dan terburu-buru. Kini di Betis, dia menjadi predator yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Ini adalah Antony yang sesungguhnya, lebih tajam, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Namun, jangan lupakan masa kelamnya di Manchester United. Lihatlah dalam video ini, Antony terlihat kehilangan arah, driblingnya gagal, dan bola dengan mudah direbut lawan. Ini adalah gambaran nyata dari keputusan yang menghantui dirinya saat berada di bawah tekanan berat di MU. Kepercayaan dirinya hancur, seperti pecahan kaca yang tak bisa disatukan kembali. Ini adalah penderitaan seorang pemain yang tak bisa menemukan tempatnya. Antony di MU adalah gambaran dari seorang pemain yang terperangkap dalam keraguan dan ketegangan. Tekanan besar di Old Trafford menggerogoti kepercayaan dirinya. Setiap gerakan terasa lambat, tidak percaya diri, dan mudah dibaca oleh lawan. Ini adalah seorang pemain yang tidak bahagia, yang tidak bisa menemukan kedamaian dalam permainannya. Tapi semua berubah di Betis. Di sana dia menemukan kembali kebahagiaannya, dan itu mengubah segalanya. Kemudian dalam laga melawan Manchester City, kita menyaksikan momen frustasi yang tak bisa dibendung. Antony menendang Doku dengan keras setelah gagal merebut bola darinya. Kekesalan itu adalah puncak dari tahun-tahun yang penuh tekanan di MU. Ini adalah momen di mana Antony seolah merasakan ketegangan yang begitu hebat sampai pada titik di mana dia tak lagi bisa mengendalikan emosinya. Penderitaan Antony di MU tampak jelas. Di dalam diri pemain muda ini ada perasaan terjebak, tertekan, dan tak mampu melepaskan dirinya dari bayang-bayang ketidakbahagiaan. Namun di Betis, dia kembali menemukan kegembiraannya. Di sana tak ada lagi tekanan besar dari ekspektasi yang menindih. Tak ada lagi keraguan yang menghalangi jalannya. Antony yang baru adalah seorang pemain yang bebas tanpa beban. Antony telah menemukan dirinya kembali. Tapi bagaimana dengan masa depannya? Apakah Real Betis adalah tempat di mana ia akan terus berkembang? Atau akan ada tantangan baru yang menantinya? Apa pendapat kalian tentang kebangkitan Antony? Bagikan pemikiran kalian di komentar.